perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan proyek atau investasi. Perhitungan net present value dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan layak dikerjakan atau tidak. Metode net present value juga dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Jika nilai NPV proyek A lebih besar dari NPV proyek B, artinya proyek B dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan atau infeasible. Jika nilai NPV proyek A lebih kecil dari nilai NPV proyek B, artinya proyek B dinyatakan layak untuk dikerjakan atau feasible, dan proyek B diperkirakan mampu memberikan keuntungan di akhir proyek. Dan jika nilai NPV proyek A sama dengan nilai NPV proyek B, artinya kedua proyek tersebut dianggap tidak memiliki nilai kelayakan, terutama jika dilihat dari konsep mutual eksklusif, yaitu memilih salah satu dan meniadakan yang lain. Artinya perusahaan harus memilih proyek investasi yang memiliki nilai NPV paling besar. NPV merupakan salah satu cara yang baik dalam mengukur nilai sekarang dari proyek yang akan dilaksanakan. Nilai NPV yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan merupakan investasi yang lebih baik. Kendati demikian, banyaknya asumsi dan biaya yang tak terduga dapat membuat akurasi dari NPV mengecil. Keunggulan menggunakan metode net present value dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang. 2. Metode ini juga memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Dan ketiga, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahan penggunaan metode perhitungan secara net present value. Dalam proses pengambilan keputusan yang menggunakan metode net present value memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Perhitungan net present value hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. 2. Kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi actual return atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. 3. Stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan baik dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan baik. 4. Apabila dalam melakukan perhitungan menggunakan data-data masa lalu, artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu belum tentu hasilnya akan sama di masa depan. Satu masalah utama dalam menilai keuntungan investasi menggunakan nilai NPV, yaitu NPV terlalu bergantung pada banyak asumsi dan perkiraan, jadi akan ditemukan banyak kesalahan di dalamnya. Sebuah proyek mungkin memiliki pengeluaran yang terduga, oleh karena itu perlu adanya pengaturan untuk mengantisipasi biaya yang tak terduga tersebut. Selanjutnya ada definisi pohon keputusan dalam pengambilan keputusan. Menurut Johannes Supranto, diagram pohon keputusan ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Sedangkan menurut Susan dan John Comer, pohon keputusan merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut. Penggunaan pohon keputusan dimaksud untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam membuat keputusan yang akan diambil secara lebih jelas dan sederhana. Dalam membuat pohon keputusan diperlukan beberapa tahap, yaitu pertama, membuat alternatif pilihan. Kedua, menentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Dan ketiga, lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang sesuai dengan kasus yang dikaji, seperti penggunaan metode perhitungan net present value, expected return standar efisiensi, variance, dan lain sebagainya. Simbol umum dalam pembuatan pohon keputusan. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai beberapa komponen, yaitu titik pilihan merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan hasil pilihan terbaik. 2. Cabang alternatif, yaitu banyaknya kemungkinan pilihan jawaban dari
suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. 3. Titik hasil merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ditandai dengan simbol lingkaran. 4. Cabang hasil merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil dan pada setiap ujung alternatifnya memiliki nilai kesuksesan atau biaya. 5. Kesuksesan yang merupakan sekumpulan keuntungan atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan. Berikut ini adalah contoh pohon keputusan pada pengrekrutan karyawan baru atau tidak. Berdasarkan hasil gambar berikut, manajer akan bisa melakukan analisis secara sistematis dan membuat suatu konsep keputusan dengan melihat dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, pada pilihan pertama terdapat 2 alternatif, yaitu melakukan pengrekrutan tenaga kerja atau tidak melakukan pengrekrutan tenaga kerja. Jika manajer memutuskan untuk tidak melakukan pengrekrutan karyawan baru dan tidak melakukan pelatihan kepada karyawannya, maka tidak ada biaya pengrekrutan dan biaya pelatihan. Namun perusahaan tidak akan memiliki tenaga ahli baru dengan kecakapan yang diinginkan. Dan juga kualitas karyawan tidak akan berubah karena tidak adanya pelatihan. Tetapi apabila manajer perusahaan memutuskan untuk melakukan pengrekrutan tenaga kerja dengan mempergunakan tim konsultan psikolog ataupun hanya dengan menggunakan tim personalia perusahaan itu sendiri, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu perusahaan mendapat tenaga kerja tepat sasaran atau hasil pengrekrutan tenaga kerja tidak tepat sasaran, dan juga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan apabila menggunakan tim konsultan psikologi dalam proses pengrekrutan. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan selalu mengandung resikonya masing-masing. Ini ada contoh kedua. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa kita dapat memilih. Yang pertama, melakukan investasi dalam bentuk saham sebesar $1.000. Yang kedua, menabung di bank sebesar $1.000. Informasi lain yang dapat kita peroleh adalah perkiraan tentang nilai investasi saham tersebut setahun mendatang dan nilai tabungan setahun mendatang, masing-masing dalam 2 kondisi, yaitu naik dan turunnya harga saham. Asumsinya adalah tabungan memperoleh bunga sebesar 5% dan saham tidak memperoleh pembayaran dividen. Dalam persoalan investasi yang sederhana ini, nilai harapan dan investasi berupa tabungan akan tetap stabil, kecuali terjadi perubahan suku bunga, tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi pada harga saham. Jadi, berdasarkan analisis pohon keputusan pada gambar tersebut, kita dapat mengetahui nilai harapan dari kedua alternatif pilihan tersebut dengan tanda 1 dan 2. Keputusan dengan nilai harapan yang lebih besar merupakan keputusan terbaik untuk dipilih, yaitu investasi dalam saham sebesar $1.000. Pohon adalah contoh penerapan diagram yang banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah bisnis dan manajemen. Penggunaan pohon sebagai metode analisis dalam pengambilan keputusan sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Analisis pohon keputusan merupakan metode pengambilan keputusan investasi dalam bisnis yang cukup efektif dan banyak digunakan, karena dapat mempermudah dan memberikan kepastian keputusan investasi yang tepat untuk diambil. Pengambilan keputusan investasi dalam perencanaan bisnis menjadi mudah dan efektif dengan menggunakan analisis pohon keputusan. Di samping saya sudah ada rumus perhitungan net present value dengan keterangan NPV adalah net present value, IP adalah investasi pada proyek yang dihitung, I0 adalah investasi bersih, R adalah biaya modal, N adalah umur manfaat, dan T adalah periode waktu. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Kebutuhan dana untuk investasi diperkirakan adalah 12.000 dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan dan diketahui biaya modal sebesar 2%. Berikut adalah datanya. Di tahun pertama, investasi A adalah sebesar 10.000 dan investasi B sebesar 15.000. Di tahun kedua, investasi A sebesar 21.000 dan investasi B adalah 22.500. Berikut ini adalah perhitungannya. NPV
sama dengan 24.332,2. Berdasarkan hasil hitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi yang layak adalah investasi B karena hasil perhitungan NPV-nya jauh lebih besar keuntungan akhirnya dibandingkan dengan investasi A. Contoh kasus kedua, diketahui kebutuhan dana masing-masing proyek sebesar 25.000 dan cost of capital atau biaya modal yang ditetapkan adalah 4,5%. Maka tentukan proyek mana yang paling layak dengan pendekatan mutually eksklusif. Dengan data di bawah ini, tahun pertama proyek A sebesar 30.000, tahun kedua proyek A 35.000. Tahun pertama proyek B 42.000, tahun kedua proyek B 45.000. Tahun pertama proyek C 38.000 dan tahun kedua proyek C adalah 40.000. Ini adalah penyelesaiannya. NPV A sama dengan 30 per 1 ditambah 4,5% pangkat 1 ditambah 35.000 per 1 ditambah 4,5% pangkat 2 dikurang 25.000. NPV A sama dengan 28.708,13 ditambah 32.050,55 dikurang 25.000. NPV A sebesar 35.758,68. Selanjutnya NPV B sama dengan 72.000 per 1 ditambah 4,5% pangkat 1 ditambah 45.000 per 1 ditambah 4,5% pangkat 2 dikurang 25.000. NPV B sama dengan 40.191,4 ditambah 41.207,9 dikurang 25.000. NPV B sebesar 56.399,3. Selanjutnya NPV C. NPV C sama dengan 38.000 per 1 ditambah 4,5% pangkat 1 ditambah 40.000 per 1 ditambah 4,5% pangkat 2 dikurang 25.000. NPV C sama dengan 36.363,6 ditambah 36.629,2 dikurang 25.000. NPV C sebesar 47.992,8. Berdasarkan hasil hitungan tersebut, maka yang dipilih adalah proyek B, yaitu sebesar 56.399,3. Karena nilai NPV-nya merupakan nilai tertinggi, maka bisa dikatakan proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Sedangkan proyek A dan proyek C dianggap tidak layak karena nilai NPV yang diperoleh lebih kecil daripada proyek B. Salah satu keunggulan dari penggunaan net present value ialah bahwa arus kas yang didasarkan pada konsep nilai waktu uang atau time value of money. Maka sebelum memperhitungkan nilai net present value, hal yang paling utama adalah mengetahui aliran kas masuk di masa yang akan datang dan aliran kas keluar. Uang dikatakan mempunyai nilai waktu karena individu lebih menyukai uang saat ini daripada nanti, apabila uang tersebut dinyatakan dalam jumlah nominal yang sama. Hal ini ditentukan dengan dipilihnya penerimaan saat ini daripada nanti dan dipilihnya pembayaran nanti daripada saat ini, apabila menyangkut jumlah uang yang sama. Maka, dalam melakukan analisis keputusan keuangan, terutama menggunakan metode net present value, konsep nilai waktu uang sangat penting digunakan dalam perhitungannya. Sehingga sering dikatakan bahwa konsep nilai waktu uang merupakan indikator keunggulan net present value sebagai alat analisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat analisis net present value merupakan alat analisis terbaik dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.